Tayangan ini hanya berisi khotbah ibadah raya. Segmen-segmen lain dari ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Di gereja kami memiliki serangkaian ibadah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah umum pukul 6 pagi. Ibadah umum yang kedua pada pukul 4 sore. Seumur hidup saya, selama saya lahir sampai umur sekian, baru kali ini saya berbicara di depan para jemaat yang ribuan ini. Wah, keren banget. Ya, bersyukur bukan berarti saya nggak diberi kesempatan. Saya selalu, ayo Eni khotbah. Enggak, sebentar. Tapi mungkin ini saatnya, ini waktunya. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Baiklah. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membuka di dalam Lukas pasal 13. Ini ayat yang panjang, saya akan terputar-putar di situ. Lukas 13 ayat 22 sampai 30 kita akan baca ya. Lukas 13 ayat 22 mulai. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajari jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku gak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan berkata dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir dan yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Wah, ini baru pertama khotbah, udah langsung khotbah, dicampakkan keluar. Oke, puji Tuhan. Tapi saya percaya inilah firman Tuhan yang disampaikan. Saya waktu Bapak Gembala berkata, Eni kamu khotbah, dengan tenangnya saya enggak menolak. Iya Kak Frank, oke. Padahal saya belum menyiapkan apa-apa. Saya enggak punya persiapan apa. Tapi Tuhan, saya berdoa. Entah kenapa saya tiba-tiba dapat satu ayat dan tertuju kepada ayat ini, bolak-balik dan ayat pasal 13, 14 seputar itu saya mendapatkan di situ. Oke Tuhan, kalau ini memang untuk jemaat Elohim, biarlah Engkau menyatakan buat kita semua, biarlah Tuhan melawati GBDI Elohim. Amin. Di pasal ini mengatakan, di ayat yang ke-22 ini saya mengatakan, Yesus berjalan berkeliling dari kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kemudian ayat ke-23, tiba-tiba ada orang nanya, Tuhan, kok cuma sedikit ya Tuhan yang diselamatkan? Kok cuma dikit Tuhan? Tiba-tiba ada yang bertanya demikian. Kenapa? Yesus jalan udah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tapi ada orang yang letuk, sedikit Tuhan yang diselamatkan. Padahal itu pasti banyak orang. Dan kenapa? Karena ayat 24 kemudian Tuhan berkata, jalan itu sempit untuk masuk penyelamatan itu. Kamu harus berjuang melalui jalan itu. Kamu kalau mau diselamatkan harus berjuang. Tuhan mengatakan hal itu. Memang Yesus memberikan
perumpamaan. Tapi Tuhan mengatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu sempit, sesak, menyiksa, gak enak banget. Dan orang harus berjuang itu gak mudah. Yesus berjalan di kota demi kota, hati ke satu hati, satu jiwa ke satu jiwa, mengetuk tak-tuk tuh. Hai, aku datang sekarang, aku ini mau datang sama kalian, aku mau menyampaikan ini loh kebenaran yang aku sampaikan, ini loh jalan keselamatan yang aku sampaikan, ini loh jalan kalau kamu mau masuk ke kerajaan Allah, kamu mau melihat aku sebagai raja, terimalah ini loh jalannya, ini loh, ini jalannya. Jalannya kamu harus buka pintu dan ikutin ajaranku. Jalannya adalah jalan yang kudus karena aku kudus. Ayo gandengan sama aku. Tapi jalan itu susah. Kenapa? Karena pengajaran Yesus yang harus dilakukan kepada mereka semua. Kamu harus mengampuni musuhmu. Kamu boleh duduk sama orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kamu boleh makan sehidangan dengan mereka pemungut cukai. Silakan, gak apa-apa. Yesus pun memberi contoh. Pasti orang-orang yang zaman Taurat, mereka kan, oh no Tuhan itu najis, itu gak bisa Tuhan, itu terlalu berat. Itu gak bisa Tuhan, lakukan. Gak bisa Tuhan, ampuni, kamu harus mengampuni musuh-musuhmu. Terus banyak Tuhan mengatakan firman ajaran-ajaran yang istilahnya seolah-olah bertolak belakang dengan ajaran Taurat. Ya, itulah sebabnya kamu harus berjuang masuk di situ karena kamu harus melepaskan kedagingan kamu. Kamu harus melepaskan yang bertentangan dengan ajaran hidup kasih yang aku ajarkan. Mereka menolak dan akhirnya mereka cuma nonton. Oh, aku gak bisa Tuhan ngikut jalanmu, tapi aku cuma melihat aja. Akhirnya mereka menolak, mereka gak mau jalan bersama Yesus. Yang mereka lakukan adalah nonton pertunjukan. Wow, keren, Yesus melakukan mujizat. Yesus sesuatu yang sulap luar biasa. Ini sirkus keren, era sekarang. Wah, keren banget. Ini pertunjukan spektakuler. Wow, keren Yesus. Tapi aku mau disuruh nurut, mau menikmati. Oh, sebentar Tuhan, itu najis, itu gak benar. Ya. Dari kota ke kota, dari hati ke hati, Yesus mencoba untuk mengenalkan ini loh kamu, kalau kamu mau nerima mujizat yang sesungguhnya kamu harus ikuti jalanku yang kudus ini. Tapi ketika Yesus menyampaikan bagaimana jalannya untuk mengalami sukacita yang sesungguhnya, mereka nolak, mereka gak mau berjuang. Oleh sebab itu, ketika mereka menolak, mereka memang melihat, Tuhan, aku bersama-sama dengan engkau, makan sama engkau, tapi hati mereka menolak. Akhirnya ketika tuan rumah bangkit berdiri, menutup pintu, terus mereka mengetuk pintu, aku gak kenal, karena kamu gak jalan sama aku. Kamu cuma nonton, aku gak kenal kamu, aku cuma kenal dengan orang-orang yang berjalan sama aku, yang makan bareng sama sekelilingku, yang satu visi, yang sehidangan sama aku, yang berjalan sama aku, sebenarnya melakukan kehendakku. Aku cuma kenal orang-orang itu, yang sepakat dengan aku, yang sevisi dengan aku. Yang lain aku gak kenal, kamu cuma nonton, ya kan? Kalau kita pelayan-pelayan acara-acara, kita cuma kenal dengan orang-orang yang pelayan, sedang jemaat, penonton-penonton kita nggak kenal. Seperti itulah, makanya aku nggak kenal. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam Lukas 14, Lukas 14 ayat yang ini berkaitan sekali. Ayat yang 16 saya bacakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya menyatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi ayat selanjutnya, mereka menolak. Mereka minta maaf. Oh Tuhan, aku udah lagi beli ladang Tuhan. Aku mau melihatnya, sorry ya Tuhan. Sorry, aku gak bisa hadir. Yang lain ngurusin lembunya, ngurusin ternaknya, ngurusin kerjaannya, ngurusin hal-hal yang pekerjaannya.
Kemudian yang lain berkata, aku baru nikah, aku baru kawin, ngurusin perkawinannya, ngurusin hal-hal rumah tangganya. Dan mereka gak mau, enggak Tuhan. Mereka lebih mementingkan egois sendiri, mereka mementingkan kesenangan sendiri, mereka disuruh melakukan, Tuhan kamu melakukan yang hal-hal yang baik, mereka enggak mau. Tuhan melakukan pengajaran, lakukan hal-hal yang baik, ayo masuk dalam kerajaanku, ayo makan bersama. Enggak Tuhan, kemarin waktu wanita saya berkhotbah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Di sini Tuhan mengajarkan, jangan jemu-jemu berbuat baik, ayo masuk, ayo bersama denganku. Oh no Tuhan, enggak Tuhan. Aku lebih baik, gak mau aku jemu-jemu, gak mau aku berbuat baik. Ngapain? Aku sudah berbuat baik, bolak-balik Tuhan, gak mungkin Tuhan. Aku udah 1, 2, 3 kali berbuat baik, cukup Tuhan. Kalau enggak, keenakan dia. Itu memikirkan egois sendiri, sama. Tuhan hanya memberi perumpamaan, tetapi egois kita apa? Egois kita banyak. Enggak Tuhan, aku enggak mau melakukan kehendak-Mu. No Tuhan, aku lebih senang dengan kebencianku, aku lebih senang kemarahanku. Aku kalau dia itu Tuhan Yesus ya, kalau dibaikin terus ting lonjak Tuhan, enti dia itu keenakan. Aku mau mendidik dia, oke, mendidik boleh, mendidik keras boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menghancurkan, itu bukan mendidik, itu balas dendam. Ya, itu balas dendam. Coba lihat kanan kirinya, aku nggak balas dendam sama kamu. Karena saya lihat tegang banget ya. Lihat kanan kirinya, zoom kanan kiri, oke. Ya, itulah keegoisan. Keegoisan yang diberikan oleh orang-orang yang menolak. Keegoisan kita apa? Hal-hal yang demikian. Mengesampingkan undangan, meremehkan pesta besar, meremehkan pesta mewah yang dikatakan dalam ayat 17 pasal 14 tadi. Segala sesuatu itu udah siap, segala sesuatu udah siap, segala sesuatu berarti betapa mewahnya itu. Perjamuan itu besar sekali. Apa yang kita minta? Semua ada. Apa yang semua kita dibutuhkan oleh para undangan, semuanya tersedia, apapun tersedia. Dan akhirnya yang hadir hanya orang yang mau menerima atas undangan itu, dan akhirnya hanya mereka yang duduk bersama Allah Bapa Yesus Kristus. Dan pastinya Allah yang kudus, sebelum memasuki pesta, pakai pakaian yang bersih. Sebelum masuk dalam pesta besar, Allah membaharui. Sebelum kita masuk kerajaan Allah, hati harus dibersihkan. Baharui pakaian yang baru, ikut ajaran Tuhan, ajaran Kristus. Apapun tadi kayak ayat pertama, iso ora iso, pokoknya harus iso. Apa tadi ya kalau nggak salah? Gitulah. Pokoknya bisa nggak bisa, harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Hati itu dikikis, pakaian yang jangan sayang dengan pakaian yang lama. Ya kalau di rumah kadang-kadang sayang, ada ya, apalagi para ibu-ibu itu ya, kalau dasternya udah lusuh, aduh ini dasternya udah kotor, enak adem ini, padahal udah welek, sayang. Nah itu. Tapi di dalam Tuhan, enggak, semuanya harus dibaharui, pakaian yang baru itu harus ada. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, damai kesabaran, penguasaan diri, itu harus ada. Barulah bersih, baru diterima, ayo masuk dalam kerajaanku. Dan kalau enggak, kalau menolak, ayat yang ke-24 pasal 14 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, jamuanku. Dan akhirnya yang datang adalah pasal 13 ayat 29. Dan orang yang akan datang dari timur, barat, utara, selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Hanya
orang-orang yang mau menerima, orang undangan, oh enggak. Memang ini bicara tentang bangsa Israel yang menolak Yesus. Akhirnya kita kebagian, orang-orang di luar Israel, kita kebagian kasih karunia. Kita orang-orang yang menerima Yesus, kita menerima kasih karunia yang bisa duduk sehidangan. Tetapi di sini saya mengatakan bahwa hanya orang-orang yang bersih hatinya, bukan cuman orang suratan, orang itu kita menerima Yesus, enggak. Di imamat itu ayat kitab imamat itu kalau saya lihat betapa kudus Tuhan. Wow, detail banget. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Detail sekali itu kekudusan Tuhan, sungguh luar biasa. Kalau mau lihat kekudusan Tuhan, baca imamat. Itu luar biasa. Dan itulah Tuhan dengan kasih kemurahannya, kasih karunia Tuhan, kita nggak sanggup melakukan hal itu. Oleh sebab itu Tuhan memberi kasih kemurahan, Tuhan ada kasih karunia Tuhan berikan untuk kita. Orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan masih menunggu. Mengatakan tadi kan, marilah di ayat yang pasal 14-17 tadi, marilah segala sesuatu udah siap. Berarti mari, berarti masih Tuhan masih menunggu. Terus di ayat pasal 13 tadi, jika tuan rumah bangkit untuk menutup pintu. Berarti kata jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu. 13:25 tadi. Jika berarti ada kesempatan kasih karunia untuk kita, untuk membersihkan diri, untuk menerima undangan, untuk membersihkan hati kita apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menghalangi kita untuk menolak kasih karunia itu, apa yang menghalangi kita untuk bisa menyembah Tuhan. Tahta Allah ada di sini. Saya percaya Allah hadir di sini. Tahta Allah ada di sini. Dari sinilah tahta Allah turun berkat kemuliaan. Dari sinilah sinar kemuliaan dan turun berkat buat kita semua. Tetapi kalau kita menutup pintu, no, kamu gak akan bersama aku. Tidak. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Akhirnya di Fatsal 14 ayat 21. Dikatakan, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melamporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, jadi hanya orang yang haus dan lapar, orang buta, orang cacat, mereka sungguh membutuhkan pertolongan. Siapa yang membutuhkan pertolongan di sini? Siapa yang sakit di sini? Siapa yang mau dipulihkan di sini? Siapa yang terikat di sini? Siapa yang hatinya tersimpan akar pahit di sini? Siapa yang ragu-ragu? Oh Tuhan, tersimpan hati-hati yang tidak baik sampai akhirnya, Tuhan ini benar gak sih di persimpangan jalan? Tuhan ini benar gak sih jalan Tuhan ini? Aku bingung Tuhan, di mana Tuhan? Aku bingung, aku harus ngapain? Aku harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi Tuhan, aku gak nemuin jalan. Tuhan tolong aku. Hanya orang-orang yang haus dan lapar, itu yang bisa masuk diundang. Oke, jadi kesukaan besar, berkat besar, perjamuan besar, pesta kerajaan Allah, itu hanya orang-orang yang mau dipuaskan. Hanya orang-orang yang mau makan bersama, makan besar bersama Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, makan besar apa ya? Makanan besar apa yang dimaksud? Yohanes 3 ayat 34, makananku, Yohanes 4 ayat 34, itu tentang mengatakan makananku ialah melakukan kehendaknya. Ya, makanan Tuhan. Sebentar, Yohanes 4 ayat 34.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Tuhan adalah melakukan kehendaknya dan harus selesai, harus habis. Kita kalau nyuruh anak-anak, tinggal 1 biji nanti nangis loh ya, tinggal nasi 1 butir nangis. Jadi makanan Allah harus melakukan kehendaknya tuntas. Bapak Gembala di sini pernah mengatakan makanan yang sesungguhnya adalah whole. Perjamuan makanan yang disampaikan oleh Tuhan adalah whole. Seluruhnya, saya ingat itu. Seluruhnya makanan itu harus habis selesai. Seluruh kehendak Bapa, seluruh firman Tuhan, seluruh harus kita makan. Harus kita ambil. Dan ketahuilah, dengan firman Allah, Allah menjadikan langit dan bumi. Dengan firman Allah, Allah mengusir segala kutuk. Dengan firman Allah, Allah melepas segala roh-roh jahat penghulu udara. Dengan firman Allah, Allah melakukan kesembuhan. Firman Allah itu Allah sendiri, Allah melakukan hal-hal yang ajaib, keselamatan itu terjadi. Itulah sebabnya, inilah makanya Tuhan dari Tuhan jalan kota ke kota, desa ke desa mengajar, mengetuk setiap hati kita. Wahyu 3 ayat 20 untuk ayo buka pintu, ini berita yang sungguh luar biasa. Tapi gak gampang melakukan firman Tuhan, gak gampang. Tetapi ketika kamu melakukan firman Tuhan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kelepasan, ada jalan keluar, apapun ada. Segalanya ada, makanan itu tersedia, segala sesuatu sudah siap. Tapi buang egois kita, buang keinginan-keinginan daging, dan terus kita berjalan mengikuti titik cahaya itu. Titik cahaya, apa? Cahaya apa dalam kehidupan kita? Cahaya apa? Tuhan mengingatkan sabar. Oke Tuhan, sabar. Maka lakukan titik cahaya itu sabar. Di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah kemarahan, sabar. Akhirnya cahaya itu makin besar. Cahaya itu akan makin melebar. Kemudian Tuhan mengajarkan lagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Titik itu yang harus kita lihat dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka ketika melakukan satu, maka cahaya besar, api kemuliaan akan menjadi bagian kita. Dan ketika cahaya besar menjadi bagian kita, ayo kita satu visi, ayo jalan bareng. Ya, sampai kepada tujuan, sampai kepada kerajaan Allah. Dan ketahuilah, kerajaan Allah bukan cuma di surga, tapi Tuhan mengizinkan kita menikmati kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, bisa doa Bapa kami, bisa ditampilkan doa Bapa kami. Kita akan baca bersama. Di dalam doa Bapa kami ini, oke, saya akan bacakan ya. Saya sebenarnya ingin kita baca bareng-bareng. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada berkat jasmani, ada sukacita, ada jalan keluar, ada kuasa, ada kesembuhan. Kita ada
semua dilepaskan dari yang jahat, hal-hal yang tidak baik, kita dijauhkan dari malapetaka, dari segala kedunia-duniawi, kegelapan dunia ini kita dijauhkan. Itu kerajaan Allah, dan Tuhan mau kita semua sehidangan bersama Tuhan, makan di dalam kerajaan Allah ini selama kita di dunia ini. Amin. Siapa yang mau? Ya pasti mau, udah gak perlu angkat tangan, saya tahu mau. Yang Yesus mau, kita mau melakukan yang Tuhan mau, kita hidup kudus supaya kita bisa sehidangan. Makan bersama, kalau kita makan bersama, itu kenapa itu sangat berarti. Di Alkitab Tuhan itu, Yesus di Alkitab ini banyak disampaikan tentang Yesus makan bersama sama Lazarus, makan bersama sama pemungut cukai, makan bersama sama Sakeus, makan bersama sama perjamuan terakhir pun makan bersama, dalam doa Bapa kami ini pun juga makan bersama, makan. Banyak. Salah satu banyak hal yang Tuhan sampaikan tentang makan bersama. Kenapa? Itu berarti karena coba kalau kita makan bersama, itu enak, itu ngobrol, curhat, bisa apalagi janjian yuk kita makan di situ, ya udah ngobrol, bisa sehati mencurahkan isi hati, bisa satu makan bersama itu bisa satu mencurahkan hal-hal yang baik, satu pemahaman, satu frekuensi, sehati, kesatuan hati, itu yang terjadi ketika makan bersama. Oleh sebab itu Tuhan mau kita makan bersama, berarti kita satu visi, satu frekuensi dengan Tuhan, satu arahan dengan Tuhan, satu pemikiran dengan Kristus. Nah, kalau kita nggak diisi dengan firman, kita nggak akan bisa ngobrol sama Tuhan. Yesus mengatakan bahwa, yuk jemaat, semangat ya, ada titik cahaya yang Tuhan taruh. Semangat ya, semangat, kata semangat. Terus apa? Kalau kita nggak sehati, kita nggak bisa makan bersama-sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Tuhan, iya aku semangat Tuhan, aku melayani, semangat. Udah Tuhan, aku udah semangat Tuhan, habis itu tak serahin aja sama yang lain Tuhan. Yang penting aku udah kelihatan kerja kan Tuhan, yang penting aku udah kelihatan orang lain kerja. Gak sampai tuntas gak apa-apa, yang penting orang lain ngeliat, oh iya kerjaanmu tanggung jawab. Tapi gak sepenuh hati. Itu berarti bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu kesetiaan kamu, bukan itu yang Tuhan mau. Terus kalau misalnya, ayo kamu harus murni ya, harus mengasihiku dengan sungguh ya. 2 titik yang Tuhan lakukan, titik cahaya. Kalau kita gak ikut makan bersama, makan, ngemil, mengasihiku atau murni, tulus hati, makan tulus hati. Tapi kalau nggak sehidangan, kalau kesehidangan kita, iya aku tulus apapun yang terjadi, kasak kusuk yang terjadi, apapun orang mengatakan kepadaku, aku tetap melayani pekerjaan Tuhan, aku tetap tulus, aku tetap mengasihi. Tapi kalau nggak murni, iya Tuhan, aku melayani, tapi sebenarnya aku jengkel, aku kesel, aku emosi. Sebenarnya ya udah aku kerja, tapi hatinya jengkel, ngedumel. Oh enggak, bukan itu. Dulu saya berpikir bahwa dosa itu adalah mencuri, berbohong, berzina, berontak sama orang tua, apa yang kelihatan. Tetapi makin kesini saya menyadari bahwa Tuhan mengatakan hati. Ketika kita jengkel di hati, ketika kita marah di hati, bagi Tuhan yang adalah roh, Tuhan mau kekudusan seluruhnya, maka itu tidak benar, itu belum bersih, itu dosa. Ketika kita mengatakan, ih jelek amat orang itu, ih ngeselin orang itu dalam hati, ayo coba lihat kanan kirinya, ada gak yang kayak gitu? Kesel banget sama orang itu, ngeselin. Itu gak boleh, itu dosa, itu gak bersih. Yang ketawa-ketawa itu berarti beneran itu. Nah, ketawa semua. Jengkel orang itu, ngeselin loh, Nah, itu gak baik.
Itu nggak baik. Tuhan mau sepenuhnya bersih, murni, itu yang harus dilakukan. Karena Allah itu sangat kudus, Allah itu sangat putih, bersih, bersinar, satu titik hitam pun gak ada. Dan orang yang mau melakukan, yang tidak mau melakukan, tapi yang hatinya kerja sama ngedumel, tawar hati, berarti taulah bahwa engkau tidak sedang sehidangan dengan Tuhan. Engkau sedang pelan-pelan keluar dari hidangan Tuhan. Engkau sedang pelan-pelan keluar kepada kegelapan. Dan kegelapan itu menutup matamu. Kemudian kamu bekerja seolah-olah kamu bekerja. Padahal apa yang disodorkan iblis di dalam kegelapan adalah kemunafikan. Yang disodorkan iblis adalah kebencian. Yang disodorkan iblis adalah ketidakjujuran, adalah mencemooh orang, kerja sambil melakukan hal itu. Yang iblis sodorkan adalah ulat-ulat belatung yang tidak pernah mati. Itu di neraka. Neraka itu yang disuruh kita makan. Seolah-olah di depan pesta. Seolah-olah kita melakukan pekerjaan Tuhan padahal hatimu gak beres. Engkau sedang pelan-pelan dicampakkan keluar dari gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Hati-hati. Tuhan sekarang mengatakan, jika tuan rumah itu bangkit, Tuhan mengatakan, mari kepadaku, undangan itu, pintu masih terbuka. Elohim masih diberikan kasih karunia banyak diberikan buat anak-anak Tuhan yang mau hidup benar. Tapi kalau nggak mau hidup benar, engkau pelan-pelan keluar menjauh dari kasih karunia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah di luar, ada yang hatinya tawar, ada yang hatinya kering sekarang, ada hatinya yang mengalami kesesakan. Kalau udah di luar, terus abis itu, Tuhan, kok aku udah ngelayanin, tapi kok keluargaku, aku masih menderita ya, ekonomiku masih terpuruk, aku masih sedih, aku masih dicampak seolah-olah hidup ini kering, tawar, gak ada berkat. Itu sama dengan Tuhan, permisi, tok, ini aku Tuhan, aku melayani engkau, aku melakukan hal-hal ini. Oh tidak, aku gak kenal kamu. Firman Tuhan ini sering dibawakan oleh Ibu Gembala Ibu Silas, Matius 7 itu ya. Aku tidak mengenal kamu sekalipun kamu bernubuat, sekalipun kamu melayani, pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Jaga hatimu dengan bersih. Kalau enggak, kamu seolah-olah melayani padahal kamu balok mata, tertutup di matamu, gelap. Kamu enggak tahu apa yang kamu makan. Kamu enggak, bukan makanan sehidangan. Yang kamu makan adalah yang disodorkan oleh iblis. Hati-hati. Mungkin firman Tuhan keras, tapi saya mengatakan ini karena saya tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan sedang melakukan pembersihan demi pembersihan anak-anak Tuhan untuk meraih kemuliaan Tuhan. Saya tahu GPDI Elohim akan semakin besar, tetapi kita harus mempersiapkan hati. Semua persiapkan hati, akan tercurah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semuanya diberi jalan keluar. Semuanya akan mengalami sukacita, anggur baru akan tercurah di sini. Tetapi persiapkanlah hati kita, bersihkan hati kita. Kalau kita sudah keluar, Yesus lihat ada titik terang cahaya di sana. Ketika Petrus jatuh tenggelam, Yesus tolong aku, kesempatan masih ada. Yesus mengambil tangan Petrus dan Petrus kembali bangkit. Bangkit. Sadar, lihat titik terang itu masih ada. Kemurahan itu masih ada. Amin. Dengar suara Tuhan untuk mengundang engkau untuk masuk kerajaannya. Kalau ada di antara kita yang sakit, yang mau disembuhkan, Tuhan bukan gak mau menyembuhkan. Mungkin kita berdoa, Tuhan aku mau disembuhkan. Tapi engkau mau makan kesembuhan itu, beresin dulu hatimu. Kalau kita mau ekonomi kita dipulihkan, kita mau makan sehidangan dengan Tuhan, mengambil makanan kerajaan yang semuanya udah ada, bersihkan dulu apa yang kamu lakukan, koreksi Tuhan. Sekarang minta Tuhan koreksi hatiku,
Gembala di sini mengajak semua baca Alkitab kan. Baca Alkitab nggak cuman baca, tapi benar-benar berusaha Tuhan sebelum baca kasih aku penerangan supaya jelas apa ini maksudnya Tuhan. Apa ini maksudnya? Supaya Tuhan kasih. Gak cuma baca tapi lakukan. Ya, gak cuma nonton. Bukan cuma menonton tetapi lakukan, berjalan bersama Yesus. Amin. Dan ayat pasal Lukas 14 ayat yang ke-15, ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang terakhir, musik bisa. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang dalam kerajaan Allah. Sekarang saya ingin baca lagi kita di dalam doa Bapa kami tadi. Kita akan baca bersama, mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama. Baca dengan iman, Tuhan datanglah kerajaan-Mu atas hidupku. Tuhan penuhi segala hatiku dengan kerajaan-Mu. Matius 6 ayat 9-13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau di rumah, ketika kita mengalami kesesakan, berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, berdoalah. Berdoa dengan doa Bapa kami dengan iman. Ini udah melengkapi semua. Ini Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Itu sungguh luar biasa. Sakit penyakit bisa disembuhkan, semuanya bisa disembuhkan kalau kerajaan Allah turun di dalam kita. Haleluya.